APBN itu ada yang namanya dana siap pakai yang memang diperuntukkan untuk kesiapsiagaan bencanaan. Tetapi Bapak Presiden sudah memberikan instruksi secara langsung apabila dana siap pakai secara jumlah nominal itu perlu dilakukan penambahan, maka akan dilakukan penambahan. Pemerintah terus melakukan penanganan dampak bencana banjir dan tanah longsor secara cepat, termasuk dengan penggunaan anggaran negara untuk menangani bencana besar di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan juga Provinsi Aceh. Ya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memastikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara, pemerintah telah menyiapkan anggaran siap pakai sebesar 500 miliar rupiah untuk kesiapsiagaan bencana. Melalui percepatan penanganan bencana Sumatera, Presiden Prabowo telah memberikan izin untuk menambah alokasi dana siap pakai dari APBN untuk penanganan bencana alam yang terjadi di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Provinsi Aceh. Secara tegas, Mensesnek memastikan pemerintah masih sanggup menangani bencana alam di Sumatera dengan sumber daya dari dalam negeri. Dalam APBN itu ada yang namanya dana siap pakai yang memang diperuntukkan untuk kesiapsiagaan bencanaan. Tetapi Bapak Presiden sudah memberikan instruksi secara langsung apabila dana siap pakai secara jumlah nominal itu perlu dilakukan penambahan, maka akan dilakukan penambahan. Dan ini juga termasuk berlaku kepada beberapa KL terkait, contoh misalnya TNI maupun kepolisian yang kita semua melihat bahwa TNI maupun Polri salah satu garda terdepan di dalam proses penanganan bencana, dan tentunya itu membutuhkan sumber daya. Sementara itu pemirsa, Menteri Keuangan Purbayudi Sadewa menyatakan bahwa pemerintah telah menyiapkan alokasi dana tambahan apabila Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB membutuhkan dukungan anggaran lebih besar dalam penanganan bencana di Sumatera. Purbaya menyebutkan anggaran BNPB saat ini berada di kisaran 500 miliar rupiah dan diperkirakan belum seluruhnya digunakan. Menkyu Purbaya memastikan APBN siap menambah alokasi dana penanganan bencana Sumatera demi memastikan ketersediaan anggaran tercukupi. Meski demikian, Purbaya menegaskan komitmennya untuk menambah anggaran jika situasi darurat membutuhkan respon lebih cepat dan lebih besar. Dirinya menjelaskan bahwa tambahan dana tersebut akan bersumber dari cadangan bencana yang selama ini dikelola BNPB. Perbankan. Pak, BNPB sudah mengajukan anggaran belum? Anggaran Pak. Kami masih tunggu. Belum. Tapi uang mereka udah punya uang di anggaran mereka ada 500 miliar lebih, mungkin belum habis. Tapi kita sediakan nanti kalau diperlukan lebih banyak dari itu. Dari pos mana Pak? Apakah dari anggaran yang pos anggarannya mereka cadangan bencana punya BNPB. Pemirsa, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengungkapkan terdapat 12 perusahaan yang terindikasi berkontribusi besar terhadap bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan juga di Sumatera Barat. Ya, terindikasi menyebabkan terjadinya banjir Sumatera tersebut, aktivitasnya dikatakan Menteri Kehutanan juga menjadi penyebab terjadinya tanah longsor di 3 provinsi terdampak bencana. Tim Gakum Kementerian Kehutanan telah menginventarisasi subjek hukum yang terindikasi berkontribusi terhadap terjadinya bencana banjir dan longsor yang telah menyebabkan ratusan korban jiwa. Menhub Raja Juli berjanji akan melaporkan lebih detail hasil penyelidikan dan pemeriksaan terhadap 12 perusahaan tersebut. Sekitar 20 perusahaan dengan luas sekitar 750.000 hektar ya, yang nanti akan saya cabut izinnya. Selain dari itu, tadi saya sudah sampaikan juga khusus untuk yang tadi 750.000 itu se-Indonesia, termasuk di 3 provinsi terdampak banjir. Berikutnya kami sudah mengidentifikasi ada 12 subjek hukum perusahaan yang terindikasi, ya, sekali lagi terindikasi berkontribusi terhadap banjir. Dan oleh karena itu dari kemarin Gakum kami sudah berada di lokasi
PT Cisarua Mountain dari TBK optimistis mampu mencapai target pertumbuhan pendapatan sebesar 15 hingga 20% di sepanjang 2025. Dengan laju positif kinerja keuangan, Persero melakukan revisi naik terhadap target pendapatannya, di mana perseroan semula menargetkan pertumbuhan pendapatan di kisaran 10 sampai 15%. Ya, untuk mencapai target tersebut, manajemen tidak mengubah strategi bisnis secara spesifik dan masih berupaya untuk berfokus pada pengembangan dan peluncuran produk inovatif pada segmen dairy dan consumer food. Namun untuk mendukung penyerapan pasar yang lebih optimal, perseroan mengambil langkah untuk berinvestasi pada kegiatan pemasaran digital, peningkatan kesadaran dan penetrasi merek di luar Pulau Jawa dan Sumatera, hingga memperluas dan memperkuat saluran distribusi. Adapun sepanjang 9 bulan 2025, perseroan membukukan penjualan senilai 7,87 triliun rupiah atau tumbuh 18,63% year on year. Pemirsa, prospek JPFA menguat didorong bisnis hilir dan program MBG, di mana kinerja emiten peternakan ini kian menunjukkan pemulihan kuat hingga akhir 2025 dan diproyeksi berlanjut ke 2026. Ya, dorongan datang dari naiknya harga unggas hingga perluasan bisnis hilir serta potensi program makanan bergizi gratis. PT Japfa Confeed Indonesia Tbk mencatat kinerja positif pada kuartal ketiga 2025 dengan pendapatan mencapai 15,62 triliun rupiah atau naik 14,6% secara tahunan. Secara total Januari hingga September penjualan menguat menjadi 43,1 triliun rupiah. Sementara laba bersih kuartal 3 melonjak hingga 90,6% menjadi 1,18 triliun rupiah. Anggota tim riset Samuel Sekuritas Harisu menyebut dorongan terkuat datang dari bisnis boiler, DOC, serta pakan yang tetap solid. Di seluruh segmen usaha, JPFA juga mencatat pertumbuhan. Mulai dari peternakan komersial yang naik 18,3% hingga bisnis pakan ternak yang menguat 8,1%. Sementara segmentasi pengolahan unggas menunjukkan lonjakan tertinggi hingga 23,2% secara tahunan. Ekspansi bisnis hilir dinilai mampu menstabilkan kinerja ketika permintaan live bird melemah karena produk olahan memiliki margin yang lebih terjaga. Hari menilai prospek JPFA tetap cerah meskipun ada risiko penguatan harga soybean meal yang berkontribusi signifikan pada biaya produksi. Meski begitu, pendapatan JPFA tetap diproyeksikan mencapai 58,7 triliun rupiah pada akhir tahun 2025 dan terus tumbuh di tahun 2026 didorong efek suku bunga rendah serta program makan bergizi gratis. Dengan katalis tersebut, saham JPFA direkomendasikan buy dengan target harga Rp2.700 per saham. Berbagai sumber untuk ID Action. Kita beralih ke informasi mancanegara, pemirsa, di mana klaim tunjangan pengangguran Amerika Serikat turun pada pekan lalu ke level terendah dalam lebih dari 3 tahun. Data menunjukkan klaim awal turun sebesar 27.000 menjadi hanya 191.000 di pekan yang berakhir 29 November 2025. Klaim tunjangan pengangguran di Amerika Serikat turun pada pekan lalu ke level terendah dalam lebih dari 3 tahun, menunjukkan bahwa para pemberi kerja masih mempertahankan tenaga kerja mereka. Meskipun ada gelombang pengumuman PHK baru-baru ini, klaim awal turun sebesar 27.000 menjadi 191.000 pada pekan yang berakhir 29 November. Angka tersebut berada di bawah seluruh perkiraan dalam survei ekonomi Bloomberg. Rata-rata pergerakan 4 minggu untuk pengajuan baru turun menjadi 214.750 pada pekan lalu, atau terendah sejak Januari, menurut data Departemen Tenaga Kerja yang dirilis pada hari Kamis. Banyak pemberi kerja telah secara tajam mengurangi perekrutan dalam beberapa bulan terakhir, dan beberapa perusahaan besar telah mengumumkan pemutusan hubungan kerja. Meski demikian, data menunjukkan bahwa PHK aktual tetap terbatas, membantu meredakan kekhawatiran tentang memburuknya kondisi pasar tenaga kerja secara cepat. Sementara itu, klaim lanjutan turun menjadi 1,94 juta pada pekan yang berakhir 22 November, mendekati level tertinggi sejak tahun 2021. Pasar tenaga kerja dengan perekrutan dan pemecatan yang rendah telah menahan angka pengajuan awal tunjangan pengangguran, tetapi juga membatasi kemampuan warga Amerika yang menganggur untuk menemukan pekerjaan baru. Menurut data ADP Research, perusahaan-perusahaan Amerika memangkas jumlah tenaga kerja pada November dengan laju tercepat dalam lebih dari 2 tahun, terutama didorong oleh bisnis kecil. Adapun laporan tersebut bersama dengan angka klaim mingguan akan bantu para pejabat The Federal Reserve dalam memutuskan apakah akan menurunkan suku bunga pada pertemuan Desember di pekan depan. Bagi sumber untuk ID Action.